Ketika kita terbuka, punya sifat terbuka, menerima masukan, semakin banyak masukan, semakin banyak usulan, maka semakin banyak ide-ide yang bisa dikeluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratul kiram, Kiai Haji Muhammad Al-Bara selaku Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto yang senantiasa kita taati dan memberikan fasilitas untuk kemudian mengumpulkan kembali khazanah-khazanah Majapaitan. Untuk kita melanjutkan acara simposium Majapahit ini, melanjutkan kitab kajian Kitab Negara Kertagaman karya dan Acarya Nagendra. Pada kali ini kita lanjutkan buku kelima. Sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan Ummul Quran. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Silakan kepada Pak Ismono. Turun netizen yang berbahagia, berikut akan saya bacakan buku kelima Kitab Negara Kertagaman. Baris pertama, Adinda Baginda Raja di Wilwatikta, Putri Jelita bersemayam di Lasem. Putri Jelita Dahar cantik ternama, Indu Dewi Putri Wijaya Rajasa. Baris kedua, dan lagi Putri Bungsu Kertawardhana bertakhta di Pajang, cantik tiada bertara. Putri Sri Narapati Jiwana yang masyhur terkenal sebagai Adinda Sri Baginda. Baris kelima ini menyebutkan bahwa ada keterangan pemerintahan dan pemerintahan Ainur. Baris pertama menunjukkan tentang Brilasem. Ini nantinya punya menantu Wirabumi, punya anak Nagarawan Dani, dinikahkan dengan Wirabumi. Baris kedua ini bukan Bre Pajang, yang nantinya punya putra bernama Wikramordana. Keteraturan pemerintahan ketika masa Ainur ini sangat kuat, sehingga tidak ada gejolak, dan gejolak ternyata baru timbul ketika Ainur sudah tiada. Terjadinya pemberontakan perang Paraidai antara Wirabumi sama Kertawardhana terjadi setelah Ainur meninggal. Berikutnya kita simak dari Kusbara untuk memberitakan pandangan pada kita semuanya bagaimana cara untuk pemerintahan yang benar-benar stabil, pemerintahan yang benar-benar stabil yang sangat dihormati oleh rakyat, disegani oleh bawahan maupun saudara-saudaranya dan sebagainya. Bahwasanya Hayam Wuruk itu bisa memimpin pemerintahan sehingga kemudian pemerintahan itu menjadi stabil. Nah, menurut saya pemerintahan yang stabil itu harus didukung oleh orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang berkompeten, berpengalaman, bisa mengatur untuk menjadi pembantu-pembantu raja, kepala daerah, ataupun presiden, ataupun yang lainnya. Kalau istilahnya, kalau presiden kan menteri ya. Kalau kepala daerah mungkin OPD dan seterusnya. Ini harus orang-orang yang berkompeten dan berkapabilitas
sehingga kemudian di dalam melaksanakan tugas mereka ini bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik dan benar. Jika pengambilan atau pengangkatan pembantu-pembantu raja ataupun menterinya presiden, pembantu-pembantu presiden, pembantu kepala daerah itu tidak diambil dengan cara kompeten, tidak diambil dengan cara kapabilitas, tapi diambil dengan cara dislike and dislike, ya. Mungkin karena kedekatan, mungkin karena sesuatu ataupun apapun itu, maka secara otomatis ada di mana sisi-sisi yang harus dilakukan oleh pembantu-pembantu raja ini, pembantu-pembantu kepala daerah ini, tapi kemudian tidak bisa dilakukan dengan baik dan benar. Ini sudah ini sudah membuat kondisi kekuasaan menjadi kurang baik, ya. Ketika kemudian pengangkatan pembantu presiden, pembantu kepala daerah, pembantu raja ini tidak didasari dengan kapabilitas dan pengalaman. Itu satu. Terus kedua, seorang pemimpin itu harus mampu berkomunikasi. Satu, berkomunikasi dengan jajaran-jajarannya, orang-orang yang ada di sekelilingnya, orang-orang yang memiliki channel atau link yang luas. Jadi sehingga pemimpin itu harus punya sifat inklusif, tidak eksklusif, harus punya sifat terbuka, sehingga seorang pemimpin itu kemudian bisa menerima banyak masukan, banyak pandangan, dan seterusnya. Sesungguhnya pemimpin itu tidak harus pintar. Pemimpin itu menurut saya itu yang penting dia mau belajar, terus dia mau menerima masukan, terus dia punya ketegasan, dia bisa menentukan satu permasalahan. Itu sudah cukup sebagai pemimpin. Dia harus pintar 10 bahasa, pintar ini dan seterusnya. Tidak harus seperti itu. IPK-nya harus 3,90 misalkan. Saya ini 3,95, saya ini mau kumlot ya. Terus tidak harus begitu. Jadi yang penting dia punya kemampuan berkomunikasi agar kemudian tidak terjadi salah paham ketika komunikasi. Salah pandang, salah paham itu berbahaya, apalagi bagi seorang pimpinan, ya. Terus kemudian punya ketegasan dalam menentukan permasalahan. Dia harus punya ketegasan, ini yang baik, ini yang tidak baik, ini yang cocok, ini yang tidak cocok, dengan berbagai konsekuensi. Terus kemudian memiliki sifat terbuka. Ini sifat dasar yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, terbuka. Dan saya lihat Majapahit di era Hayam Wuruk itu salah satu yang menjadi faktor kemajuan Majapahit antara lain adalah keterbukaan Majapahit pada waktu itu, di mana Hindu-Buddha yang menjadi agama resmi kerajaan, akan tetapi kemudian Majapahit welcome, membuka diri untuk menerima agama-agama yang lain, ya, menerima agama-agama yang lain, menerima pendatang-pendatang yang tidak hanya di Majapahit, tapi pendatang-pendatang yang dari Arab pun diterima untuk berdagang di Majapahit, dari Persia dan seterusnya. Ini menunjukkan keterbukaan, di
dimana kalau sudah terjadi keterbukaan, otomatis world view, pandangan ke depan itu pasti ada. Di pandangan ketika kita terbuka, punya sifat terbuka, menerima masukan, semakin banyak masukan, semakin banyak usulan, maka semakin banyak ide-ide yang bisa dikeluarkan. Ini harus begini, ini harus begitu, dan seterusnya. Itulah saya kira fungsinya seorang pemimpin. Fungsi daripada seorang pemimpin seperti itu. Yang lain-lainnya itu baru menopang. Yang lain-lainnya itu ditopang. Itu syarat mutlak untuk bagaimana mereka bisa memimpin satu organisasi, satu daerah, satu negara, satu kerajaan, itu syarat mutlak. Kemudian secara otomatis lah akhlak yang mulia, wawasan agama dan seterusnya itu yang akan kemudian menjadikan seorang pemimpin itu akan lebih dihargai dan dihormati. Tapi syarat mutlak dalam kepemimpinan yang saya sebutkan tadi, saya kira itu. Kesimpulannya memang pada masa Hayam Wuruk pernah mengeluarkan prasasti Trawulan, di mana kemudian membebaskan pajak dan bea cukai di pelabuhan-pelabuhan di seluruh pesisir utara dan di penyeberangan di Sungai Berantas dan Sungai Bengawan Solo. Ini untuk memberikan kemudahan berdagang, baik para pedagang Cina, Arab, Persia, India maupun Asia Tenggara untuk berdagang di pelabuhan-pelabuhan di Majapahit, pelabuhan-pelabuhan Jawa, Bengawan Solo dan Berantas ini diberikan kebebasan, bahkan bebas dari pajak dan bea cukai. Ini merupakan sebuah keterbukaan, salah satu inti dari perkembangan perdagangan dan kebudayaan serta kejayaan Majapahit itu sendiri. Demikianlah untuk simposium Majapahit kali ini. Nanti kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.